Bulantara Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa sih konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia saat ini ya di bulan November 2023 untuk zodiak Gemini tentunya, dengan dia siapapun orang yang kalian fokuskan saat ini. Mau itu dia pacar kamu, mau pasangan kamu, suami atau istri kamu, atau mau selingkuhan kamu sekalipun teman-teman ya. Intinya adalah dia orang yang kalian fokuskan saat ini, terlepas dari apapun jenis dan status hubungan kalian, oke? Dan seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana, karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli kerawangan teman-temannya, bukan seorang tarot reader lagi seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, apa konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia saat ini? Apa konflik batin yang terjadi di antara kamu dan dia saat ini, Gemini? Apa konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia saat ini, Gemini? Sekali lagi, apa konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia saat ini, Gemini? Siapapun dia yang kalian fokuskan saat ini. Oke, Gemini, konflik batinnya apa yang terjadi antara kamu dan dia saat ini? Dia, siapapun orang yang kalian fokuskan saat ini. Oke. Dan di bottom of the deck-nya ada Ten of Swords ya. Baik, Gemini, apa konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia saat ini ya, orang yang kalian fokuskan di sini. Oke, bisa pacar, bisa pasangan sah ya, bahkan selingkuhan sekalipun. Intinya selama dia orang yang kalian fokuskan, ini bisa masuk di readingan ini. Oke, terlepas dari apapun jenis dan hubungan di antara kalian saat ini yang berlaku gitu ya. Oke. Konflik batinnya di sini kalau aku lihat ya, jadi memang ya antara Gemini dan orang yang difokuskan ini, aku lihat ya salah satu pihak dalam hubungan ini. Aku bilangnya salah satu pihak teman-teman ya, karena memang energinya bisa terbolak-balik. Kalian tahu sendiri energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Jadi jangan heran kalau kak terbalik nih energinya, ya wajar, memang bisa terbalik seperti itu. Kartu aja bisa terbalik gitu ya, apalagi energinya antara kamu dan orang yang difokuskan, oke? Dan di sini kalau aku lihat konflik batin antara Gemini dan orang yang difokuskan ini adalah tentang sesuatu yang baru ya. Jadi salah satu pihak dalam hubungan ini ngerasa kayak, kok kamu kayaknya ada orang baru ya, kayak gitu. Kok dia kayaknya ada orang baru ya. Entah ini Gemini merasa seperti itu atau orang yang difokuskan terhadap Gemini merasa seperti itu. Kok kamu, kok kelihatannya dia punya orang baru ya saat ini di dalam kehidupannya ya. Tapi dia terkesan ini tenang-tenang aja ya, kayak pandai menutupi semuanya, rapi banget seperti itu ya, kayak nggak ada apa-apa. Tapi pihak yang satu ini yang punya unek-unek kayak kamu kayaknya punya orang baru yang dia ngerasa kayak gitu. Pokoknya dia ngerasa dari feelingnya gitu ya, dari feelingnya ngerasa kayaknya ini ada yang beda, kayaknya dia punya orang baru saat ini di dalam kehidupannya, kayak serasa beda sama aku. Meskipun kelihatannya adem ayem dan tenang-tenang aja hubungan ini ya, masih bisa tenang, masih bisa ngasih perhatian, bijaksanaan gitu ya, dewasa, bersikap dewasa. Cuma memang ngerasa kayak salah satu pihak dalam hubungan ini punya feeling bahwa dia kayaknya punya orang baru deh ya. Tapi memang kesannya dia itu tenang dan diam-diam menghanyutkan gitu ya. Dan juga tuh kan Page of Cups, dia kayaknya beneran punya orang baru deh ya. Ada memang perlakuannya sedikit berbeda di sini ya. Dan mungkin dia menjadi lebih sensitif di sini. Salah satu pihak menjadi lebih sensitif, menjadi apa ya? Mungkin banyak hal-hal yang tak terduga yang dia lakukan gitu ya. Mungkin di belakang kamu yang menimbulkan apa ya? Kecurigaan kali ya. Dan juga feeling dari seseorang tadi ya, salah satu pihak tadi ngerasa bahwa kayaknya dia ada orang lain saat ini ya. Karena secara perasaan dia kok mudah sensitif, mudah tersinggung juga sih ya, meskipun dia masih bisa tenang gitu ya kalau ada apa-apa. Kayak tenang itu maksudnya gini teman-teman, kayak nggak menimbulkan kecurigaan yang parah gitu ya, kayak yang gerasa gerusuk kalau dia punya orang lain, punya selingkuhan, nggak yang kayak gitu. Dia meskipun ada orang lain saat ini, tapi dia masih bisa tenang gitu, menutupi segalanya dengan rapi gitu ya. Oke, meskipun
pihak yang satu ini nggak bisa dibohongi juga perasaannya. Ada hal-hal yang menurut dia kayaknya hanya dia yang bisa ngerasain gitu ya. Kok dia jadi lebih sensitif? Kok dia jadi apa ya? Jadi seseorang yang terkadang tak terduga perlakuannya sama kamu ataupun di belakang kamu kayak gitu ya. Terus juga di sini tuh kan konflik batin dalam hubungan ini juga salah satunya adalah berkaitan dengan sebenarnya banyak hal-hal yang harus diperbaiki di dalam hubungan ini. Cuma memang apa ya, dicuek-cuekin aja gitu. Adapun masalah dalam hubungan ini salah satu pihak mencoba untuk alah lupain aja lah gitu ya, nggak usah lah dikit-dikit bla 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 segala macem. Adapun masalah ataupun dia yang buat masalah tapi dia nggak minta maaf, terkesan menganggap masalah sekecil apapun bagaikan angin lalu. Makanya pihak yang satunya dalam hubungan ini aku lihat ngerasa kecewa, kok dia kayak gitu saat ini ya. Itu membuat salah satu pihak jadi bersedih dalam hubungan ini ya, kok dia beda, nggak biasanya. Makanya timbul kecurigaan, jangan-jangan ada orang baru nih ya, kenapa dia nggak yang begitu respect seperti dulu terhadap aku, seperti itu. Terus juga di sini ya, memang sih kelihatannya hubungan ini kayak berkembang setiap harinya, kayak ada terkesan mau serius menuju ke arah yang komitmen. Tapi ya di balik itu semua nih ya, di bottom of the deck-nya ada Ten of Swords ya. Tapi aku lihat memang ya konflik batinnya di dalam hubungan ini adalah salah satu pihak ngerasa hubungan ini kayaknya sudah berakhir lama, seperti itu ya. Kayaknya udah berakhir dan hubungan ini kayak status palsu doang gitu ya. Karena sebenarnya kamu punya orang baru kan di dalam hubungan ini, dan sama aku itu udah benar-benar berakhir kan. Sebenarnya aku tuh udah nggak ada lagi kan di dalam hatimu. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Dan di sini zodiak orang yang difokuskan ini bisa dari mana aja Kak? Bisa dari Cups ya, Cancer, Pisces, Scorpio, terus Wands, Aries, Leo, Sagittarius ya, Sword, Gemini sama Gemini, Libra, Aquarius. Udah itu aja buat zodiaknya ya. Oke. Gitu aja ya buat readingan kali ini. Kalau kalian masih penasaran di sini teman-teman ya, jika dirasa readingan ini resonate buat beberapa Gemini dan masih penasaran buat kelanjutannya, kalian bisa banget ya, silakan aja personal reading sama aku ya. Untuk nomor WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi. Oke, kalau personal reading itu lewat WhatsApp aja teman-teman ya. Oke, intinya gitu. Kalau masih penasaran ini gimana ya Kak solusinya kalau kayak gini, ini gimana ya Kak aku tuh seharusnya kalau hubungan udah terlanjur seperti ini, bisa banget silakan ya personal reading aja biar lebih detail seperti itu. Oke, gitu aja buat readingan kali ini. Aku harap semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.